Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin online. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan tentang ilmu mustalah hadis. Kita kaji dari matan Nukhbatul Fikar dan kitab Taisir Ulumil Hadis. Kalau Nukhbatul Fikar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab Taisir Ulumil Hadis ini karya Amr Abdul Mun'im Salim. Lanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hadis-hadis dhaif. Langsung ke kitab Taisir Ulumil Hadis ya, karena Nukhbatul Fikar kita sudah bahas sebelumnya ringkasannya tentang macam-macam hadis dhaif. Di kitab Taisir ini ada penjelasan dan juga contoh. Jadi ada contoh-contohnya. Aqsamud dha'ifi, pembagian hadis dhaif. Yang ada kitabnya ini di halaman 36 ya. Wa yumkinu, ada yang baca dulu barangkali? Tidak ada yang nyoba baca. Wa yumkinu taqsimul hadis dha'ifi, dan memungkinkan ya membagi hadis dhaif bihasbi darajati dhafihi, sesuai dengan derajat kedhaifannya, ila qismaini, kepada dua bagian. Al-awalu, yang pertama, jadi secara umum bisa dibagi kepada dua bagian. Ya, selain pembagian yang sebelumnya, karena sebelumnya juga sudah sempat dibahas secara global. Ya, pembagiannya ya ada yang dari terputus sanadnya ya, saktun fil isnad, dan ada yang ta'nun fil rawi ya, kecacatan dalam rawinya, atau bisa ditambah jahalah. Tapi di sini dengan tinjauan lain ya, dua bagian ini. Yang pertama adalah maka nadokfuhu muhtamilan ghaira syadin. Ya, yang dhaifnya itu muhtamil ya, atau muhtamal. Ya, jadi muhtamal itu berarti ada kemungkinan ya. Artinya ada kemungkinan untuk naik derajatnya menjadi hasan ya, hasan li ghairi. Ya, artinya menjadi diterima, ada kemungkinan. Jadi ghairu syadid, tidak parah ya. Jadi kedhaifannya itu tidak parah. Ini disebutnya dhaif muhtamal. Ya, bihaitsu idza adadahu masiluhu injabara dhafu. Ya, di mana apabila
ya dikuatkan oleh yang semisal dengannya. Adoda itu menguatkan, ya dikuatkan oleh yang semisal dengannya. In jabaro do'fu, maka hilanglah kedoifannya itu, terlepas dari kedoifannya itu. Wartaqa ila ma yusamma bil hasani li ghairihi. Ya, dan dia naik ya derajatnya kepada apa yang disebut dengan hasan li ghairihi. Jadi kalau doibnya itu mutamal, ya berkemungkinan bisa naik, ya dia bisa naik. Nanti ada syaratnya, ada sanad lain, ada perawi lain yang semisal dengannya. Ya, artinya sama-sama doib juga, sama-sama doib muhtamal juga. Sehingga dia karena ada penguat, ya ada apa namanya, ya ada penguat mutabi gitu ya. Maka dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi tidak semua hadis doib itu ditolak ya, karena ternyata ada doib yang bisa naik gitu ya. Jadi hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi ya bisa diterima, makbul. Ya kan? Karena hadis itu kan dibagi, ada yang makbul bisa diterima, ada yang mardud. Nah, yang makbul itu adalah sahih dan hasan, termasuk hasan li ghairihi. Ka'an yakuna rawihi minad du'afa alladzina yuktabu hadithum. Ya, seperti keadaan rawinya itu termasuk rawi yang doib yang ditulis hadis mereka. Alladzina yuktabu hadithuhum. Ya, yang ditulis hadis mereka. Wala yuhtaju bihim inda tafarudi. Dan tidak bisa dijadikan hujah ya dengan mereka ketika menyendiri. Ketika menyendiri tidak sama dengan yang lain, tidak apa namanya, tidak ada rawi lain, ya dia menyendiri, itu dia tidak bisa dijadikan hujah. Au an yakuna fihi inqita'un, ya, atau ada keterputusan, ya keterputusannya itu liirsalin, baik karena mursal au tadlisin, atau karena tadlis. Ya, ini secara ringkas sebelumnya sudah pernah disinggung ya, irsal dan tadlis. Kalau irsal itu terputus dari atas ya, jadi sanad atas, jadi tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi ada yang dilewati sahabat, mursal tabi'in. Ya, termasuk macam hadis dhaif juga, mursal itu ya. Jadi tabi'in langsung melewatkan dari Rasulullah. Jadi ada sahabat yang dilewat. Ya, nah keterputusan itu karena mursal. Nah, ketika mursal itu dia termasuk kategori dhaif yang muhtamal gitu ya. Jadi kalau ada penguat hadis lain, ya dia bisa naik derajatnya. Atau tadlis. Ya, kalau tadlis itu sejaman ya bertemu, tetapi sebenarnya ya ada tersembunyi, karena tadlis itu kan terputus yang tersembunyi. Ya, sebenarnya dia tidak meriwayatkan dari guru ya, yang dia sebutkan begitu, tapi dia langsung menyebutkan dari guru itu dengan redaksi qala atau an begitu. Ya, tanpa memperjelas dia itu mendengar atau mendengar langsung ataukah tidak. Tidak dengan sami itu atau hadasani, tapi dengan qala atau an. Dan memang orangnya bisa diketahui ya ketadlisannya.
yang dikenal ya melakukan tadlis. Kalau yang kalau dikenal tidak melakukan tadlis, ya tidak mengapa menggunakan kola atau an itu. Jadi perlu kejelian ya melihatnya. Yang jelas di sini hadis-hadis doib yang bisa terangkat ya, yaitu yang kedoipannya itu ringan, tidak parah ya. Doib ringan itu bagaimana? Yang tadi apa namanya, rawinya itu dari segi keterputusannya itu karena mursal atau tadlis. Ya, tidak parah ya. Atau kalau dari sisi apa namanya? Jadi sisi rawinya misalnya karena hafalannya, tapi tidak parah begitu ya. Ya, lemah ya dokfu dobti ya, jadi ada kelemahan di dalam hafalan ya, cuman tidak parah gitu ya, lupa ya dalam hafalan, tidak parah. Wasani, dan yang kedua maka nadokfu syadidan ghairu khafifin. Ya, yang kedua doibnya itu parah ya, tidak ringan, fala yufiduhul mutaba'ah, maka tidak ada manfaat baginya adanya mutaba'ah ya, adanya rawi lain ya yang meriwayatkan hadis yang sama ya, yang semisal dengannya ya, itu tidak bermanfaat. Justru dengan banyaknya jalur ketika doibnya itu parah ya, itu justru malah semakin membuat lemah gitu ya, tidak menguatkan. Ya, yaitu yang bagaimana yang doibnya parah, wahwa maka narawihi muttahiman ya au kadzaban. Ya, yaitu yang rawinya itu tertuduh dusta atau pendusta. Jadi kalau rawinya pendusta atau tertuduh dusta, muttaham bil kadzib, ya itu parah doibnya, tidak bisa dia terangkat jadi hasan. Au matrukan atau matruk. Ya, matruk karena lisu'i hifdzihi, buruk hafalannya, ya awli kasrati gholatihi, atau karena banyak kesalahannya. Ya, kesalahannya terlalu banyak. Tidak bisa ya terangkat. Au majhuli ainin la yu'rab. Ya, atau majhul. Ya, majhul ain. Jadi orangnya sama sekali tidak dikenal. Jahalah. Jadi tidak dikenal orang itu. Ya, karena majhul juga kan ada majhul ain, ada majhul hal. Ya, orangnya tidak dikenal, ya ada yang sifatnya tidak dikenal. Kalau ini majhul ain, sama sekali tidak dikenal orang itu, maka ini termasuk doib yang tidak bisa terangkat ya, ghair muhtamal doibnya itu. Nah, di sini ada contoh ya, wa misalul hadisi ya adoi fi syadidi do'fi. Ya, syadidi ad-do'fi. Do'finya bisa jadi mudhof ilaih dari syadid. Mudhofnya ada alif lamnya karena dia idofah ghair mahdoh ya. Jadi bisa ada alif lam. Syadidi do'fi. Atau bisa juga dibaca do'fu menjadi fa'il dari syadidu. Syadidi ya. Bisa juga. Syadidi ad-do'fu. Min haitsul adalatu. Setelah haitsu itu dia jumlah ya, tapi ada yang dibuang. Min haitsu al-adalatu. Adalatunya mubtada, obatnya dibuang. Min haitsu al-adalatu, misalnya obatnya maujudatun begitu. Jadi contoh hadis doib yang parah kedoibannya ya dari sisi keadalahannya.
Ya, dari sisi keadalannya. Ma'akhrajahul Khatibul Baghdadi fi iqtida'il ilmil amal. Fi iqtida'il ilmi al amala, ya, amalanya maf'ul bih, ya, dari iqtida'. Apa yang diriwayatkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'il Ilmil Amal min tariq dari jalur Abi Daud An-Nakhai hadatsana Al-Ali ibnu Ubaidillahil Ghatafani an Salik qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza alimal alimu wa lam ya'mal kana kal misbahi yudhi'u lin-nasi wa yuhriku nafsahu. Ya, apabila seorang alim, ya, berilmu, ya, orang alim itu berilmu dan tidak beramal, dia seperti lampu pelita yang menyinari orang dan membakar dirinya sendiri. Ya, seperti lampu, seperti lilin misalnya. Ya, walaupun isinya bagus, tapi hadis ini doib, ya, parah kedoibannya. Kenapa? Fafi hadal isnad, di dalam sanad ini Abu Daud An-Nakhai, ada Abu Daud An-Nakhai. Ya, wasmuhu Sulaiman bin Amrin. Namanya adalah Sulaiman bin Amr. Qala al-Imamu Ahmadu. Imam Ahmad berkata, kana yad'ul haditha. Ya, dia itu memalsukan hadis. Ya, kalau memasukkan hadis berarti dusta. Termasuk kadzab tadi. Ya, kalau dinilai dusta, nanti kan yang menilai dusta itu siapa? Itu para ulama. Para ulama yang ahli dalam jarah ta'dil. Ya, makanya nanti bisa dilihat di kitab-kitabnya, ada kitab-kitab rijal, ya, jarah ta'dil, itu bisa dilihat komentar-komentar para ulama tentang perawi itu. Ya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana penilaian terhadap perawi itu, ya, dari para ulama yang tahu betul para perawi itu yang sejaman dengan mereka, yang mengetahui. Karena ini kan rata-rata para ulama tabi'ut tabi'in gitu, dan menilai rawi-rawi dimulai dari tabi'in. Kebanyakan karena tabi'in itulah tidak semuanya adil, tidak semuanya amanah. Justru banyak dari tabi'in di zaman tabi'in itu yang berdusta, ya, memasukkan hadis dan sebagainya. Nah, sehingga para ulama yang sejaman dengan mereka itu memberikan penilaian. Misalnya Imam Ahmad, ya, menilai Abu Dawud An-Nawawi ini karena ya doul hadis. Dia memasukkan hadis. Ini kan Imam Ahmad, ya, terkenal, ya, dikenal sebagai ulama yang jarh ta'dil. Kemudian Ibnu Ma'in, ya, qala Ibnu Ma'in karena akdzabun nas. Ya, dia itu adalah orang yang paling dusta. Karena atau karena akdzaban nasi. Khobar kana, ya, akdzabanya. Ya, apalagi dengan perkataan akdzaban nas, ya, ini udah sangat parah sekali. Wa qala apa? Marotan, dan dia berkata pada kesempatan lain, ya, maksudnya Ibnu Ma'in, ma'rufun biwadil hadis, jadi dikenal dengan memasukkan hadis. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari juga termasuk yang suka menilai, ya, menilai bagaimana para perawi hadis. Tapi sangat menjaga lisan, ya, Imam Bukhari itu. Kalau yang lain seperti Ibnu Ma'in itu kan keras, ya. Kalau Imam Bukhari itu apa namanya, bahasa-bahasanya halus gitu, tidak keras, itu matruk gitu. Tapi justru dengan bahasa halus itu, ya, bahkan dengan kata fihi nadzor gitu, ya. Kata fihi nadzor itu udah menunjukkan sangat parah gitu kedoifannya itu kalau dalam bahasanya Imam Bukhari.
Ya, kalau dalam bahasanya Imam Bukhari. Jadi masing-masing imam yang menilai para perawi ini mereka punya apa namanya redaksi ya masing-masing. Ya, yang kita harus mengetahui manhaj masing-masing imam dalam penilaian itu. Ya, karena bahasa yang digunakan berbeda. Kalau Imam Bukhari bahasanya lebih halus gitu, tapi justru mencerminkan penilaiannya justru parah gitu dengan kata matruk, apalagi dengan misalnya fihi nadzar, fihi nadzarnya Imam Bukhari itu. Ya, berbeda dengan Ibnu Ma'in gitu ya, Abu Zur'ah gitu dan sebagainya. Ada para ulama yang ahli di dalam ilmu jarah ta'dil ini. Ya, nah kita nanti orang yang meneliti hadis ya harus meneliti bagaimana penilaian para imam itu menggunakan metode-metode kaidah-kaidah. Ya, kadang kan para ulama juga jarah ta'dil ada yang berbeda pendapat. Begitu, dan bagaimana nanti menyimpulkannya, gitu ya. Romahu Kutaibah wa Ishaqu bil kadzib. Ya, Imam Kutaibah dan Ishaq menuduhnya dusta. Ya, begitu. Jadi ini ya jelas oleh para ulama dinilai dusta perawi ini ya. Fahadzal haditsu bihadzal isnadi maudu'un. Maka hadis ini dengan sanad ini dia maudu palsu. Ya, ada tingkatan yang paling berat, paling tinggi dari hadis dhaif. Jadi maudu, palsu. Ya, ridha fi rawihi min haitsul adalah karena kedaipan, kelemahan rawinya dari segi adalahnya. Ya, dari segi adalahnya. Dari segi adalahnya menurutnya dia berdusta gitu ya. Tidak amanah. Tidak jujur. Wa misalun lil hadis dhaifi syadid fi bisababi fi rawihi min haitsu dabtu. Ya, dan contoh untuk hadis dhaif yang parah ya yang parah kedhaifannya ya syadidid dhaifi atau syadidid dhaifu bisa ya. Disebabkan dhaif perawinya dari sisi dobatnya. Ya, dobat itu kan ada dua ya, dobtu sodrin dan dobtu kitabah. Ya, ada dobat, ya, artinya dobat itu ya penjagaan terhadap hadis baik secara hafalan maupun secara tulisan. Jadi bagaimana dia menjaga hadisnya itu. Ya, contohnya adalah ma'akhrajahu Abu Nuaim ya Al-Asfahani. Yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya tentang biografi ya para ulama dari sisi suluknya, jadi dari sisi ilmu suluknya. Min tariqi Abdullah ibni Qubayk ya, ada sana Yusuf ibnu Asbat, an Muhammad ibni Ubaidillah al-Arzami, an Sofwan ibni Sulaim, an Anas ibni Malikin, qala kana Rasulullah SAW yakrahul kaya wa ta'amal haro. Ya, Rasulullah SAW itu tidak menyukai kai ya, kai itu berobat dengan besi panas. Ya, berobat dengan besi panas. Wa ta'amal haro dan makanan panas. Ya, makanan panas. Wa yaqulu dan bersabda alaikum bil barid. Hendaklah kalian eh, memilih atau makan makanan yang dingin. Ya, atau mencari yang dingin, memilih yang dingin. Fa innahu barokah karena dia memiliki keberkahan. Ya ala wa innal harola barokata fihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang panas itu tidak ada keberkahan padanya. Ini jangan karena hadisnya doib ya, kan ya tidak perlu diyakini sebagai hadis. Hadisnya doib. Wa fi hadzal isnadi dalam sanad ini Muhammad
Ibnu Ubaidillah Al-Arzami tadi itu. Wa huwa matrukul hadis. Ya, dia matruk. Matruk ini istilah ya. Di antaranya untuk yang hafalannya ya buruk ya min jihati hifdzihi dari sisi hafalannya faqad kana minas sholihin. Dia termasuk orang soleh. Nah, itu enggak cukup soleh ya kan, tetapi juga harus dilihat hafalan hadisnya ya, jagaan terhadap hadisnya. Tidak hanya cukup soleh, dia orang soleh. Wa kanat kutubuhu qad da'at. Ya, kitab-kitabnya itu telah hilang. Fakana yuhadisu min hibzihi. Ya, dia menceritakan hadis ya dari hafalannya. Fayati bima la yutabi'uhu alaihi thiqatu. Ya, dia membawa hadis ya yang tidak diikuti oleh para perawi lain yang sikot. Ya, gitu. Jadi berbeda sama sekali dengan para perawi sikot lainnya. Begitu. Fatarokahu ahlul ilmi. Maka ahli ilmu yang meninggalkannya. Jadi disebutlah matruk, ditinggalkan. Begitu ya. Itu termasuk doib yang parah ya. Yang syadid ya. Yang goir mu'tamal. Yang tidak bisa berkemungkinan untuk naik derajatnya menjadi hasan. Ya, jadi secara naik atau tidak bisa naik atau tidaknya menjadi hasan terbagi kepada dua. Doib itu ada yang mutama, ada yang ghair mutama. Ya, al hadisul hasanul li ghairi, hasan li ghairihi. Nah, ini yang tadi berarti hadis doib yang mutamal yang kemudian naik menjadi hasan li ghairi. Tarifuhu definisinya huwa dhaiful mutamal adofu. Hadis dhaif yang mutamal kedhaifannya idza ta'addadat turuquhu apabila jalurnya berbilang ya, jalurnya lebih dari satu. Jadi ada jalur lain yang menguatkan dia, yang membuat dia naik. Kalau hanya satu jalur ya nggak bisa, berarti tidak ada yang membuat dia naik. Jadi harus ada jalur lain begitu, minimal satu. Wa yumkinu an yuqala ya, memungkinkan untuk dikatakan maka nadfuhu muhtamalan. Ya dhaifnya mutamal fa'adadahu misluhu maka dikuatkan oleh yang semisal dengannya au aqwa minhu atau yang lebih kuat darinya. Jadi minimal sejajar gitu ya. Sama posisi kedhaifannya sama-sama muhtamal. Tidak bisa misalnya ada jalur lain tapi dhaifnya ghair mutamal ya nggak bisa, dia nggak bisa menguatkan juga. Jadi minimal harus sama, sejajar ya dari sisi kemuhtamalannya ya atau yang lebih kuat. Syarhut ta'rif ya penjelasan definisi huwa dhaiful muhtamalu dhafu ai huwal haditsul ladzi warada bi isnadin. Ya hadis yang ada sanadnya terdapat sanad dhafuhu muhtamalun. Kedhaifannya itu muhtamal khafifun ghairu syadid. Ringan ya, tidak parah. Idza ta'adadat turuku ay fa ta'adadat turukuhu bi mutaba'ati masirihi ya ada mutama'ah dari yang semisal dengannya aqwa minhu lahu atau lebih kuat ya darinya ya baginya. Nah, contohnya wa misaluhu ma'ahrajahul Bazzar fi musnadihi apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya kama fi Majma'iz Zawaid sebagaimana dalam Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 166 wa Ibnu Syahin fi Fadail Syahri Ramadan ya halaman 7 Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Fadail Ramadan halaman 12 min tariq ya dari jalur Salamah bin Wardan. Salamah ibnu Wardan. Salamah ini laki-laki. An Anas bin Malikin qala
Roko Rasulullah SAW al-mimbaro, Rasulullah SAW naik ke mimbar, fartaqa darajatan, beliau naik satu tingkat, summa qala amin. Summa artaqa darajatan ukhra, kemudian naik lagi satu tangga ya, satu karena kan mimbar Rasul itu ada tangga, satu, dua, tiga tangga. Summa qala amin al-hadis, ya fi fadail syahri Ramadan, dalam keutamaan bulan Ramadan. Wa Salama ibnu Wardan hadza dhaif. Gitu ya. Salamah bin Wardan ini dhaif min kibali hifdihi, dari sisi hafalannya. Jadi kalau dari sisi hafalan ketika hafalannya tidak parah ya, buruknya itu bisa jadi muhtamal. Wa yurwa an Anasin ahaditsa la tuwafiqu ahaditsa thiqat. Ya, dia wayurwa dan diriwayatkan dari atau yarwi ya. Dia meriwayatkan. Harusnya ada titiknya berarti ya. Wayarwi berarti kan kalau nerima dari Anas dia tabi'in gitu ya. Dia tingkatan tabi'in, tabaqah tabi'in ya. Salama bin Wardan an Anas ibn. Dia tabi'in berarti menerima dari Anas. Tabaqah tabi'in. Ya, dia meriwayatkan wayarwi an Anasin ahaditsa la tuwafiqu ahaditsa thiqat. Ya, jadi dia meriwayatkan dari Anas hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hadis-hadis thiqat, hadis-hadis para perawi yang thiqah. Begitu ya. Tafarrud berarti ya dia dari ininya. Ila anna da'fahu mutamalun. Ya, ghairu syadid ya, kecuali atau hanya saja kedhaifannya itu mutamal, ya berkemungkinan ya tidak parah. Wa qad tabahu, nah ada mutaba'ah, ada penguat, ada ya penguat dari perawi lain, ya dari perawi lain yang sama meriwayatkan hadis yang sama. Jadi diikuti ya mutaba'ah oleh Sabit Al-Bannani ala hadzal hadis. Jadi ada rawi lain namanya Sabit Al-Bannani. Dalam hadis ini farawahu an Anas. Nah, dia juga sama meriwayatkan dari Anas. Jadi kalau mutaba'ah itu sahabatnya harus sama ya. Dari sahabat yang sama. Kalau sahabat berbeda namanya syahid nih, bukan mutaba'ah. Ya, jadi kalau ada dari sahabat yang berbeda ya terhadap hadis atau ya terhadap hadis baik redaksinya sama ataupun beda ya, ada makna yang sama itu syahid. Al-mutaba'ah hadisnya sahabatnya harus sama dari sahabat yang sama. Nah, jadi ada rawi lain itu Sabit Al-Bannani, diriwayatkan oleh Ibnu Syahin. Walakin fihi dhafun muhtamalun aidon gitu. Tetapi di dalam hadis melalui jalur Sabit Al-Bannani juga sama, ada kedhaifan yang muhtamal juga. Yaitu apa? Wa fa fi sanadi, di dalam sanadnya ila Sabit, kepada Sabit ada apa Muammal ibnu Ismail. Ya, ada Muammar ibnu Ismail ya, nama rawi ya yang sanad kepada Sabit Al-Banan itu wa fi hifdzihi dhafun aidha, di dalam hafalannya ada kedhaifan juga. Jadi dhaifnya sama-sama muhtamal. Nah, karena ada dua jalur ini, maka dia bisa menguatkan. Ya, fal haditsu hasan, maka hadisnya ini menjadi hasan bijmajmu'it thariqain. Ya, dengan menggabungkan dua jalur ini. Jadi karena ada dua jalur, doib sama doibnya sama-sama doib muhtamal, ya bisa saling menguatkan sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah begitu. Ya begitu ya para ulama hadis dalam
menilai ya Pak hadis-hadis itu. Nah, ini ringkasan skema ya dari pembahasan yang sudah dibahas ya, khobar, ada hadis, ada asar ya. Kalau hadis itu dari disandarkan kepada Nabi, baik itu qauli ya berupa perkataan, ada fi'li perbuatan, takriri, ya ada wasfi ya sifat, takriri pernyataan. Asar ada asar sahabi, ada asar tabi'in, dan ada dunat tabi selain daripada tabi'in. Ya, hadis dari sisi qabul dan rad ya, diterima dan ditolak ya, ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul itu ada sahih, hasan. Sahih ada lidzatihi, li ghairihi. Ya, hasan juga sama, lidzatihi dan li ghairihi. Nah, kalau yang li ghairihi yang tadi, yang dhaifnya mutamal, ya lalu ada jalur lain yang sama atau yang lebih kuat sehingga terangkat derajatnya. Yang mardud ya, ada yang dha'fuhu muhtamal, ada dha'fuhu syadid. Nah, ini latihan apa namanya? Bisa dikerjakan ya sendiri, nggak ada yang kitabnya. Baik, sampai di situ dulu mungkin ya. Sedikit yang penting paham. Kalau ada yang ditanyakan, kan. Nah, ini yang paling panjang tentu ya pembahasan hadis-hadis dhaif ini. Karena banyak macamnya. Mau nanya, Ustaz? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ini artinya mustalah hadis ini kan apa menjadi ilmu standar buat semua umat Islam ya, baik yang berbeda ormas dan mazhab ya. Karena kan kadang-kadang ada satu pemahaman yang orang masih saja beramal ibadah dengan hadis yang doib, sehingga akhirnya menjadi ladang ikhtilaf. Kira-kira gimana ya? Apa ini menjadi standar ya? Atau ada kenapa sih orang kok ini mau beramal dengan hadis doib, yang satu tidak itu? Kira-kira gimana, Ustaz ya? Mau penjelasan, Ustaz? Sebenarnya yang dengan hadis dhaif itu ya tidak secara mutlak juga, ada apa namanya? Ada syarat-syarat ketentuannya. Ya, jadi ulama yang membolehkan gitu ya. Beramal dengan hadis dhaif itu ya ada syarat, enggak secara mutlak dhaif diamalkan, tidak. Ya, pertama tidak bertentangan gitu ya dengan hadis-hadis yang sahih. Ya kan? Kalau bertentangan, apalagi bertentangan dengan akidah Islam ya itu ya, harus ditolak sama sekali. Kemudian juga apa namanya? Tidak diyakini bahwa itu dari Nabi. Kemudian bukan dalam menentukan hukum halal haram. Ya, bukan dalam menentukan halal haram. Ya, hanya padoil amal ya. Jadi hukum-hukum yang anjuran-anjuran ya. Hanya level sunnah gitu ya. Hukum-hukum yang sunnah, tidak sampai wajib atau haram, halal, menghalalkan, mengharamkan. Ya, itu syarat-syaratnya. Ya kan? Begitu. Dan juga sebetulnya ketika ada ulama misalnya terlihat mereka mengemukakan hadis yang dhaif atau terlihat mengamalkan hadis dhaif, ya sebenarnya tidak
sesimpel hanya mengamalkan hadis dhaif itu saja ya, tapi juga melihat ya kepada isi ya daripada hadis itu dan secara konten, secara isinya itu ya sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah secara umum gitu. Ya, gitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah secara umum. Gitu. Itu gak menyangkut Karena Ya, kan contoh begini menurut para ulama ahli hadis juga karena ini ijtihadi juga ya menilai walaupun ada pakemnya gitu ya, ada standar yang ya, disepakati gitu. Tapi ketika sudah sampai kepada kesimpulan menilai hadis itu dhaif karena apa namanya? Karena berbagai hal ya tadi yang sudah kita bahas dari sisi keamanahannya ya, kejujuran, ya, dari sisi hafalannya, ya dari sisi sanadnya ya, keterputusan. Ya, dan tidak menutup kemungkinan perawi yang dinilai dhaif itu mereka soleh seperti tadi gitu ya. Mereka soleh. Nah, sehingga nanti pada kesimpulannya eh, kesimpulan yang kemudian disimpulkan oleh ahli hadis ya dalam menilai hadis itu juga padanya tidak qat'i gitu ya. Hanya bersifat ijtihadi. Ya, bersifat ijtihadi. Karena bersifat ijtihadi ya bisa saja nanti bisa saja berbeda. Ada yang menilai itu dhaif, ada yang menilai itu hasan. Itu ada makanya terjadi perbedaan pendapat di dalam menilai hadis. Ya, sehingga tidak qat'i. Ya, tidak qat'i kecuali mungkin kalau semuanya sepakat gitu ya dhaif. Tidak ada yang berbeda di antara para ulama itu ya bisa saja ya dia. Tapi secara umum sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi ya di dalam Alfiyah beliau tentang ilmu hadis, mustalah hadis, Alfiyah dalam ilmu hadis itu ya ditulis oleh Imam Al-Iraqi bahwa ketika kami menghukumi itu ya adalah tidak qat'i, hanya zahirnya saja. Nah, sehingga ketika dhaif tidak kemudian langsung memastikan sama sekali ditolak isinya gitu. Harus dilihat dulu karena bisa saja dia secara ini dhaif tapi dari sisi isinya bisa saja benar kan? Sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum ya dalam ajaran Islam. Ya, isi dari hadis dhaifnya itu. Jadi dia secara sanad misalnya dhaif. Ya, tapi matanya bisa saja sahih, bisa saja diterima. Ya kan? Begitu. ya, ya. Dan tidak semata-mata oleh hadis dhaif yang itu saja diamalkannya, tetapi juga melalui kaidah-kaidah, ada kias dan sebagainya yang ternyata misalnya hadis dhaif ini sesuai dengan kias. Itu hadis dhaif ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang digunakan di dalam menyimpulkan hukum. Kelihatannya kayak mengamalkan hadis dhaif itu saja, padahal kan tidak. Di situ ada proses. Ya, dan hadis dhaif juga kadang mencerminkan menunjukkan fikih tertentu yang dinisbatkan kepada Nabi gitu. Itu bukanlah hadis Nabi tapi itu merupakan fikihnya gitu ya. Fikihnya sahabat atau fikihnya tabi'in misalnya. Ya kan? Sehingga karena fikih itu dibangun dengan dalil-dalil dengan pendalilan-pendalilan kaidah-kaidah ya kan? Sehingga kalau mau dikaji ditelusuri ya kan kaidah-kaidah itu ya ternyata sesuai gitu benar dengan penerapan kaidah-kaidah itu ya sehingga bisa diterima begitu ya Ya, seperti misalnya hadis itu ya, tentang ya sahabat Ustaz jadi ya kan. jangan dilihat semata-mata ngamal harus tidak terus dilihat dulu diteliti dulu begitu selama kalau nggak matannya memang secara jelas bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam ya situ jelas ya Tolak kan ya. kalau itu semua sepakat tolak itu hadis itu dhaif selama nggak ya. merubah akidah saja. Eh?
Selama nggak menyangkut akidah, saya kira mungkin bisa-bisa aja kan Ustaznya. Asal untuk Tadi udah kebaikan. saya jelaskan, tidak hanya kita berkaitan dengan hukum halal haram, Ya, betul. ya, untuk mewajibkan itu nggak bisa ya dengan Untuk motivasi misalkan selama itu baik. untuk motivasi dan juga makanya nanti ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang bersikap ihtiyat sama sekali nggak digunakan dari stoik itu. Hati-hatian ya, hati-hatian. Ya, ada juga yang mengambil hanya dari fadhail amal tadi itu, fadhail amal untuk keutamaan amal, artinya tadi seperti anjuran dan sebagainya, tidak level wajib ya halal haram, tidak, itu disebutnya fadhail amal. Dan juga dengan syarat-syarat tadi itu ya, tidak bertentangan, tidak meyakini itu dari Nabi ya, dan juga tadi melihat kepada kaidah-kaidah ya yang berlaku ya secara umum begitu ya. Kalau yang ulama yang sama sekali tidak menggunakan ya al-istiaib itu ya karena ihtiyat, dan juga apa namanya, harus berhati-hati walaupun dalam fadhail amal terkadang kan ada ini, ada disebutkan pahala sekian ya. Nah itu juga sebetulnya menjadi keyakinan juga gitu ya. Saya beramal ini maka pahalanya sekian, itu kan meyakini mendapat pahala sekian-sekian, itu kan jadi termasuk bagian akidah juga gitu ya. Iya. Ada keyakinan juga. Nah, itu juga harus dihindari. Ya, karena kita mengetahui akan dapat pahala sekian-sekian itu kan ya harus betul-betul dari asli dari Nabi gitu, dari wahyu, tidak bisa oleh apa? Pemikiran, oleh pemikiran manusia biasa, nggak bisa. Ya, dan ciri-ciri yang bisa ditolak itu adalah amalan yang ringan tapi pahalanya begitu fantastis gitu misalnya. Nah, itu adalah ciri juga hadis palsu itu begitu. Yes. Ya, begitu. Agak pelik masalahnya ya. Ya, makanya kita harus belajar kepada yang ahli, pelajari gitu ya. Makanya diantaranya kita mengenal ya sedikit-sedikit tentang ilmu hadis ini. Ya, dan juga tidak boleh mengesampingkan, makanya orang apa namanya ahli fikih, disebut ahli fikih itu ya dia harus ahli juga dalam hadis. Tidak hanya, jadi harus memperhatikan ya hadis yang digunakan sebagai hujah, apalagi untuk menentukan hukum itu ya harus betul-betul memastikan kesesuaiannya. Iya, soalnya kadang-kadang menjadi tameng, itu ihtilaf ya. Tapi orang tidak mau meneliti lebih jauh ya. Orang lebih menjaga perasaan orang, itu ihtilaf ya. Bukan masalah menjaga perasaan, kalau dalam agama ini amanah dari Allah. Iya. Ya kan, harusnya begitu. Jadi kalau hanya karena berdasar perasaan kita ya, kalau agama dengan perasaan ya repot. Ya, jadi agama ini adalah amanah dari Allah yang benar disampaikan kebenarannya. Ya kan, hanya kalau dakwah, kalau apa namanya, dengan hikmah ya, bil hikmah wa maidatil hasanah. Bijak ya. Jadi bilati yasan. Ya, tetapi bukan berarti hikmah itu menyembunyikan ilmu, ya nggak boleh. Tetap ya, yang benar kita katakan benar, jangan menutupi. Ketika harus ya membutuhkan penjelasan ya kita harus menjelaskan seperti apa gitu ya. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Yang lainnya tidak ada ya, cukup. Syukron ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.